kita masuk ke bab 15, yaitu konfigurasi hostname. Oke, di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer, dalam suatu jaringan. Dan di sini kita lihat contohnya. Di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini kita bisa berikan hostname router strip Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Dan di sini kita bisa menamakan Debian. Nah, di sini kita bisa menamakan dengan server 1 Debian. Kemudian ada juga Ubuntu server. Nah, kita memberikan hostname atau identitas server 2 Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada klien Ubuntu. Desktop kita berikan nama atau hostname klien strip Ubuntu. Oke, kita login terlebih dahulu. Jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan router Debian, router strip Debian. Router di sini ialah user saya. Lalu kita ketikkan hostname CTL. Perhatikan bahwa di sini terdapat static hostname yaitu Debian. Nah, di sini kita akan coba mengganti hostname tersebut dengan cara merubah hostname-nya, yaitu dengan perintah hostname CTL set strip hostname router Debian. Kita clear terlebih dahulu. Lalu kita coba lihat hostname CTL. Dan perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi router Debian. Tapi jika kita lihat di sini masih router Debian, at router Debian. Nah, untuk mengapply-nya kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan sistem CTL isolasi multi-strip user. Nah, di sini kita memasukkan password. Kita masuk ke router lebih dahulu. Kita bisa ketikkan hostname CTL set strip hostname server 1. Lalu kita ketikkan lagi hostname CTL. Lalu kita cek hostname CTL dan static hostname-nya telah berubah. Kita exit. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Konfigurasi host itu penting juga sama seperti hostname. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Kita masuk ke terlebih dahulu. Lalu kita memasukkan passwordnya. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Ini juga localhost, hanya saja ini menggunakan name yaitu Debian, yaitu routerdebian.com. Lalu kita bisa Ctrl X. Kan di sini hasil jadi ping routerdebian.com itu sama saja ping IP 127.0.1.1. Atau kita coba ping router Debian. Kita bisa ketikkan nano/etc/host. Kita bisa ketikkan cat/etc/host. Perhatikan bahwa hostnya itu berubah menjadi routerdebian.routerdebian.com. Kita coba mengeping IP-nya yaitu 127.0.0.1. Oke, di sini kita coba merubah semuanya. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian router. Kita login terlebih dahulu. Kita masuk ke root dengan perintah sudo su. Lalu kita cd. Kita masukkan perintah nano/etc/host. Nah, kita menggantikan nama yaitu server 2 Ubuntu. Kita Ctrl X lalu Y, enter. Kita akan mengeping server 2 Ubuntu yaitu 127.0.1.1. Perhatikan kita juga berhasil. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi.
Pada materi kali ini kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Kita akan mencoba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita coba lihat IP pada host OS itu 192.168.56.1. Cara lihatnya itu kita bisa pilih change adapter setting. Nah, kita pilih yang VirtualBox host only. Lalu kita cek IP address-nya. Nah, ini terdapat IP address 192.168.56.1. Kemudian, IP dari root menuju ke arah internal network ialah 10.10.10.2/24. Kemudian pada server 1 Debian, IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop ialah 172.16.1.2/24. Dari root Debian ke klien Ubuntu ialah 172.16.1.1/24. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasikan IP address sesuai masing-masing IP-nya. Masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Sebelumnya kita cek IP address-nya. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 interface. Untuk interface pertama yaitu low atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua host memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua ada interface nPost 3. Jika kita lihat pada topologi, nPost 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Nah, nanti kita akan coba ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Kita masuk router terlebih dahulu. Lalu kita komen nano/etc/network/interface. Teman-teman melihat di sini terdapat iFace nPost 3 init DHCP. Nah, DHCP ini otomatis atau dinamis, di mana nanti IP-nya akan didapat dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan static, karena kita akan menambahkan IP pada adapter nPost 3 ini mengarah ke host OS menjadi 192.168.56.10. Kita bisa sistem CTL restart networking. Lalu kita bisa ketikkan evoke nPost 3, evoke IP address. Nah, perhatikan pada nPost 3 yaitu IP address-nya adalah 127.0.0.1. Bisa ketikkan nano/etc/network/interface. Nah, di sini terdapat nPost 3 yaitu interface. nPost 3 init static, IP address-nya yaitu 192.168.137.10. Netmask-nya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu 192.168.137.1. Sedangkan nPost 3 yaitu IP address-nya 10.10.10.1. Netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, sedangkan nPost 9 yaitu IP address-nya 172.19.1.1. Netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita bisa ketikkan sistem CTL restart networking. Kita bisa ketikkan sistem CTL restart networking. Lalu kita bisa ketikkan evoke 3, evoke nPost 8, evoke nPost 9. Klik yang itu. Lalu kita bisa pilih IP v4. Netmask-nya itu 255.255.255.0. Dan gateway-nya itu 172.16.1.1. Kita bisa ping 10.10.10.1. Nah, ini TTL. Kita masuk ke materi yaitu basic remote.
Jadi kalian Ubuntu ingin masuk atau meremote di router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke root Debian. Jadi kita bisa buka VM-nya. Kemudian kita di sini bisa masuk ke root Debian, tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja misalnya router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router Debian ataupun server-server ini, misal kita sedang pergi ke luar kota atau luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke data centernya, yang mana kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote, kita bisa gunakan beberapa aplikasi. Kalau kita masukkan password, kita bisa ketikkan apt install open SSH / min server. Di sini kita masuk ke root. Kita bisa ketikkan apt install open SSH min server. Dan di sini kita pilih yang Debian 10. Kita tunggu saja. Nah, ini bisa mungkin user kalian. Lalu kita memasukkan passwordnya. Nah, ini sudah masuk.